Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner yang sedang memulihkan cedera, mengisi waktu dengan berlatih menyanyi lagu Indonesia Raya. Ia mengunggah video sedang menyanyi lagu kebangsaan Republik Indonesia di akun TikTok-nya. Selasa, 24 September 2024. Hubner tidak dimainkan dalam beberapa pertandingan Wolves U21. Ia harus menjalani pemulihan cedera yang dialami saat membela timnas Indonesia versus Australia. Sedikit cedera dari laga melawan Australia tapi tidak parah, tulisnya di Instastory. Hubner mengalami cedera ringan di pergelangan kaki dan masih memakai pelindung. Saat pemulihan, ia tetap menjalani program kebugaran di Akademi Wolves. Nah, saat senggang, Hubner pun mencoba untuk menyanyi lagu Indonesia Raya, dengan alat pemutar musik yang bisa didengarkan oleh banyak orang. Dia mengunggahnya di akun TikTok dan langsung banjir komentar. Dari video tersebut, terlihat Justin Hubner semakin lancar dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inilah poin plus dari pemain keturunan di Timnas Indonesia. Mereka sangat cepat menghafalkan lagu kebangsaan yang diputar menjelang pertandingan. Bahkan, pemain-pemain Timnas Indonesia mendapat aplause dari netizen negara tetangga macam Filipina dan Malaysia. Meski lahir dan besar di luar negeri, mereka sangat cepat dan antusias menghafalkan lagu Indonesia Raya. Pesepak bola Justin Quincy Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Rabu, 6 Desember 2023. Berikut profil pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu. Justin Hubner resmi menjadi WNI usai pengambilan sumpah di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Jakarta. Hubner datang dengan mengenakan jas hitam, dasi, kopiah, yang dilengkapi dengan kacamata hitam. Justin Hubner merupakan pemain kelahiran Belanda, 14 September 2003. Ayahnya adalah Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Prophitus. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Kakek Justin bernama Ferdinand Rudolf Hubner kelahiran Makassar, 11 Agustus 1948. Hubner bermain sebagai bek tengah berpostur 1,8 meter yang membuat dirinya kuat dalam berduel udara. Hubner sudah memperkuat timnas Indonesia U22 kali di laga persahabatan di Spanyol. Hubner tentu akan menjadi tambahan tenaga bagi Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia berprestasi pada Piala Asia 2023 di Qatar. Hubner juga diproyeksikan membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade 2024 Paris. Meski usianya masih muda, Hubner sudah memiliki pengalaman luar biasa di sepak bola Eropa. Hubner memulai karirnya lewat akademi di Belanda, FC Den Bosch Youth di 2017. Hubner tembus ke kategori kelompok usia U17 setahun setelahnya. Di 2020, Hubner bertualang ke tim Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Hubner naik ke kategori usia U18 dan di 2022 naik ke kategori usia U21. Dalam catatan Transfermarkt, Justin Hubner sudah menjajal Premier League U18 pada musim 2019 hingga 2020. Dirinya lanjut menjajal Premier League 2 untuk usia tim Akademi U21 pada musim 2021 hingga 2022. Total, 31 penampilan dicatatkannya pada Premier League U18 dan 38 penampilan di Premier League 2. Hubner juga sudah merasakan kompetisi FA Youth Cup dan EFL Trophy. Meski saat ini masih berstatus sebagai pemain di tim junior Wolverhampton Wanderers, Hubner nyaris melakukan debut di Liga Inggris. Gary O'Neill menyertakan nama Hubner di tim senior Wolverhampton saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium, Sabtu, 2 Desember 2023. Hubner masuk dalam daftar pemain cadangan Wolves di laga melawan Arsenal, walau akhirnya dia tidak diturunkan. Sebelum berangkat ke Indonesia, Hubner sempat bermain bersama Wolves U21 menghadapi Leicester U21, Senin, 4 Desember 2023. Di laga tersebut, Hubner turut mencetak 1 gol dalam kemenangan 1-3 Wolves. Total selama berseragam Wolves U21 di musim ini,
Hubner telah bermain sebanyak 9 kali dan mencetak 3 gol. Jika bisa terus meningkatkan permainannya, bukan tidak mungkin Hubner segera menjalani debut di Premier League bersama Wolves. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, menegaskan bahwa timnya telah mengalami peningkatan signifikan sejak terakhir kali menghadapi Australia di Piala Asia 2023 lalu. Meskipun kala itu skuad Garuda harus mengakui keunggulan The Socceroos dengan kekalahan telak 0-4, Hubner menekankan bahwa kondisi sekarang sudah sangat berbeda. Menurut Hubner, hasil pertandingan tersebut tidak bisa lagi dijadikan tolak ukur untuk memprediksi duel antara Timnas Indonesia dan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, yang akan berlangsung pada Selasa, 10 September 2024. Kami berkembang pesat. Kami mendapatkan beberapa pemain baru di tim dan level permainan kami meningkat signifikan. Sekarang kami memiliki banyak pemain berkualitas di tim, ungkapnya dalam jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2024. Mengulas pertemuan terakhir melawan Australia di Piala Asia, Hubner mengakui bahwa Timnas Indonesia sebenarnya bermain cukup baik di paruh pertama pertandingan. Ia menilai bahwa skuad Garuda tidak layak kalah. Namun, meskipun menunjukkan performa yang menjanjikan, timnya terlalu banyak membuang peluang, yang berujung pada kekalahan. Saat laga terakhir, melawan Australia, di Piala Asia, saya rasa di paruh pertama kami bermain dengan baik dan tidak layak kalah. Tetapi kami tidak bisa mencetak gol, yang menyebabkan kekalahan, jelasnya. Lebih jauh, pemain Wolverhampton Wanderers tersebut meyakini bahwa timnya telah banyak belajar dari pertemuan sebelumnya melawan pasukan Graham Arnold. Dengan motivasi tinggi setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di partai pembuka, Hubner dan timnya yakin kemenangan atas Australia di laga kedua dapat membuka peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pada pertemuan terakhir, Timnas Indonesia kalah telak 0-10 dari Bahrain tahun 2012 lalu. Ya, Timnas Indonesia tercatat beberapa kali telah bertemu Bahrain. Sesuai jadwalnya, Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 10 Oktober mendatang pukul 23 WIB di Bahrain National Stadium, Riffa. Timnas Indonesia akan segera mendapat amunisi baru. Proses naturalisasi Eliano Reijnders dan Mees Hilgers telah disetujui DPR RI pada Selasa, 17 September 2024. Kini kabar baik lagi datang setelah Menteri Hukum dan HAM, Supratman Aktas akan memberangkatkan petugas untuk membuat mereka menjalani sumpah WNI dari Belanda. Baik Eliano dan Mees sedang dalam jadwal padat karena bermain di PEC Zwolle dan FC Twente sehingga kemungkinan kecil untuk bisa datang ke Jakarta. Sementara di sisi lain, pemerintah Indonesia ingin mempercepat proses naturalisasi keduanya agar segera bisa membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Ini menjadi kesempatan emas bagi pasukan Shin Tae-yong untuk meraih kemenangan perdana mereka di babak kualifikasi ini. Pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang melawan Australia dengan skor 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024. Hasil ini memberikan motivasi tambahan bagi Jai Idzes dan kawan-kawan mengingat lawan mereka selanjutnya adalah Bahrain, yang tampaknya mengalami kesulitan dalam laga terakhir mereka. Bahrain kalah telak 0-5 dari Jepang di Bahrain National Stadium Riffa pada 11 September 2024, sebuah hasil yang mengejutkan dan menunjukkan kelemahan tim tuan rumah. Frustrasi dan tekanan akan menjadi bagian dari tantangan bagi mereka menjelang pertandingan melawan Indonesia. Namun, bermain di kandang sendiri seringkali memberikan keuntungan tambahan, dan Bahrain kemungkinan besar akan berusaha keras untuk membalikan keadaan serta menunjukkan perbaikan dalam permainan mereka. Timnas Indonesia, di sisi lain, harus mewaspadai potensi kebangkitan Bahrain. Dengan permainan kandang mereka dan semangat untuk memperbaiki reputasi setelah kekalahan besar, Bahrain akan menjadi lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, strategi yang solid dan konsentrasi penuh sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan ini. Prediksi hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain sangat menarik untuk disimak. Meskipun Bahrain memiliki kelemahan yang terlihat dalam laga melawan Jepang, mereka tetap memiliki potensi untuk memberikan perlawanan sengit di kandang sendiri. Sementara itu,
Timnas Indonesia harus tetap fokus dan memanfaatkan peluang untuk meraih poin penuh demi memperkuat posisi mereka di grup C. Timnas Indonesia jika diperkuat Mes Hilgers dan Eliano Rejders. 3-4-3 Martin Pays, Mies Hilgers, Jay Idzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Tom Hay, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Rafael Struijk, Eliano Reinders, Ragnar Oratmangoen. Dibanding dua lawan sebelumnya Timnas Indonesia, yakni Arab Saudi dan Australia, Bahrain terbilang masih tidak terlalu superior atas Timnas Indonesia. Tercatat dalam sejarahnya dikutip dari laman 11v11, dari 7 pertemuan Timnas pernah menang 2 kali dan imbang 2 kali. Timnas hanya menelan kekalahan 3 kali dari Bahrain, kendati pada pertemuan terakhir Timnas pernah tercoreng di kualifikasi Piala Dunia tahun 2012 silam. Namun situasi sepak bola Indonesia pada saat itu sedang mengalami dualisme sehingga pemilihan pemain terbaik tak bisa dilakukan. Akibatnya Timnas Indonesia menelan kekalahan 10-0. Kekalahan yang tentunya diingat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun hasil 2 laga terakhir melawan Arab Saudi dan Australia jelas membuat Bahrain wasabda. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik menyoroti hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Australia setelah digilas Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di waktu yang sama Bahrain harus terbantai di kandang sendiri 5-0 dari Jepang. Saya ingin minta maaf kepada para penggemar Bahrain, maaf dan atas hasilnya, kata Talajik dikutip dari Nikan Sports. Saya kecewa dengan hasilnya, ujarnya.